kecil. Masih semangat ya belajar hari ini? Sudah sarapan belum? Harus sarapan, ingat, biar belajarnya semangat. Oke, kita akan mulai lagi pembelajaran kita hari ini, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di subtema kedua. Melanjutkan yang kemarin, kita langsung ke pembelajaran ketiga. Sekarang buka buku kalian, tapi kita langsung ya masuk ke halaman 40. Tuh, perhatikan di pembelajaran ketiga pada halaman 40. Di situ ada aktivitas ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar kan tentang gerakan tangan, gerakan kaki. Kemudian salah satu dari contoh gerakan tangan itu kemarin ada apa? Ada nyempurin, adanya keeping, dan banyak lagi yang lainnya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk ke gerakan cara menari ya. Artinya menari adalah semua, bisa di kepala, ya, bisa di tangan. Tapi ini pada halaman ke-40 di aktivitas ketiga ini semuanya sepertinya adalah tentang gerakan kepala. Nah, perhatikan ya, di aktivitas ketiga pasangkan antara gerak dasar kepala dengan cara melakukannya. Nih, yang pertama ada kedet, yang kedua ada geduk, kemudian gilek, galieun, godet, kangreuk. Nah, ini nama-nama istilah dari gerakan kepala ini. Kalian cari informasinya, nanti kalian tarik garis mana yang merupakan jawabannya ya. Kalian pasangkan, misalnya kedet. Kedet itu, bisa tahu satu ya, merupakan gerakan kepala seolah menarik dagu. Itu pada kolom kelima. Kalian tarik garis nomor 1 ke kolom kelima. Seperti itu ya. Nomor 2 sampai dengan 5 kalian cari informasinya. Nah, kemudian langsung kita lanjut ke halaman 41 tentang pecahan, yaitu perbandingan pecahan pada aktivitas kelima. Aktivitas keenamnya nggak usah ya, aktivitas kelimanya saja. Nah, berilah centang pada perbandingan pecahan yang benar, kemudian berilah tanda silang pada perbandingan pecahan yang salah. Ini ya pada aktivitas kelima. Nih, sekarang bisa jelaskan bagaimana sih cara membandingkan pecahan. Pecahan kan masih agak sulit ya. Kalau sama bagian angka yang di bawah masih mudah. Tapi kalau berbeda bagaimana ya? Sama halnya yang ada di halaman 41 ini. Perhatikan di aktivitas kelima. Yang pertama, Miss jadikan contoh ya. Itu ada 6 soal, artinya nanti nomor 1 Miss jadikan contoh, nomor 2 sampai dengan nomor 6 kalian kerjakan secara mandiri. Miss jelaskan terlebih dahulu. Di nomor 1 itu ada soal 2/4. Kalau yang sudah di buku itu ditaruh sama dengan 6/12. Benar nggak sih? Perbandingannya adalah sama dengan, ingat ya, perbandingan pecahan itu ada yang kemarin tandanya apa nih, masih ingat nggak? Ayo, ini lebih kecil. Kalau yang ini lebih besar, lebih kecil dari, lebih besar dari. Kemudian yang terakhir ada sama dengan. Ya, masih ingat kan? Ya, kemarin Miss kasih ciri-cirinya bagaimana sih menentukan kalau ini bacanya lebih kecil, kalau ini lebih besar, ini sama dengan. Kemudian kemarin ada Miss kasih tanda garis. Seperti K berarti kecil, seperti B berarti besar. Ingat ya? Oke, sekarang kita lanjut pada nomor 1 yang tadi ada 2/4 dan 6/12. Coba perhatikan, sama nggak dengan gambar yang ada di depan ini? Sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian, yang diarsir ada 2. Artinya pecahannya berapa? 2/4. Paham ya? Kemudian yang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama besar ya? Sama besar bagiannya, tapi ini dibagi menjadi 12. Yang diarsir ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari
Dari berapa bagian tadi? 12. Artinya pecahannya adalah 6/12. Nah, sekarang dari gambar sudah kelihatan kan? Dari gambar kalau yang di aksir itu mana yang lebih besar? Ya, mana yang lebih besar? Kalau kita lihat dari gambarnya ini sama ya, lurusnya sama. Artinya sama dengan, jadi nilai pecahan 2/4 dan 6/12 sama dengan, jadi 2/4 sama dengan 6/12. Ya, sebenarnya banyak sekali caranya bagaimana cara membandingkan pecahan, tapi salah satunya adalah dengan melihat gambar. Ada lagi mungkin kelas 2, waktu kelas 2 kemarin sudah pernah diajari dari pecahan kita ubah ke bentuk desimal. Misalnya kita disuruh cari seperti yang nomor 6 itu ya, 5/8 lebih besar dari 3/5. Kalau kita gambar pasti hampir menyerupai, agak susah. Jadi caranya bagaimana? Misalnya contoh saja nomor 1 ya. Di nomor 1 itu ada 2/4. Atau bisa kita bagi 2 dibagi 4. Ya, perhatikan ya. Seperti ini kita buat susun ke bawah. 2 dibagi 4. Nah, Miss, 2 dibagi 4 emangnya bisa? Iya ya, bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi dalam bentuk desimal di bawah angka 1. Ya, biasanya kan kita 4 dibagi 2. Kalau ini 2 dibagi 4. Gimana sih Miss caranya? Nah, perhatikan ya. Jadi 2 ini kita tambahkan 0. Jadi 20. Dan jangan lupa kita beri angka 0 dan koma terlebih dahulu pada hasil yang di bagian atas. Jadi ini sudah dapat 20. Ingat, kita tambahkan 0 di samping angka 2 dan tambahkan angka 0 di bagian atas ya. Jadi 20 nih, sudah dapat 20. 20 dibagi 4 bisa dapat berapa? 20. Perkalian 4 dikali berapa yang menghasilkan 20? Sama ya. Jadi 20 dibagi 4 dapat berapa kira-kira? Dapat 5 ya. Taruh di sini. 5 dikali 4 adalah 20. Sama dengan 0 kurang 0, 0. 2 kurang 2, 0. Habis ya. Jadi 20 dikurang 20 hasilnya 0. Habis. Oke, paham ya? Nah, ini untuk yang 2 dibagi 4. Sekarang coba 6 dibagi 12 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi 12. Sama seperti yang tadi. Kita tambahkan angka 0 ya. Kita tambahkan angka 0. Terus di sini jangan lupa dikasih 0 dan koma. Jadi 60. 12 dikali berapa yang menghasilkan 60? Atau 60 dibagi 12 dapat berapa? Nah, kalau kalian bagi nanti, maka 60 dibagi 12 itu hasilnya adalah 5 juga ya. 5 dikali 12, kalau tidak percaya kita coba. 12 dikali 5 sama ya, atau 5 dikali 12 sama. 5 dikali 2 adalah 10. Tulis angka 0, simpan angka 1. Kemudian 5 dikali 1 adalah 5. Ditambah 1 jadi 60. Nah, sama kan? Selanjutnya kita lanjutkan lagi. 5 dikali 12 dapat 60. Dikurang 60 dikurang 60 hasilnya habis. Artinya sama ya. Ini hasilnya 0,5. Ini hasilnya 0,5. Ya, jadi sama dengan itu caranya. Itu cara yang kedua. Tapi anak-anak ini harus belajar. Nanti ketemu ya di pelajaran selanjutnya. Di kelas 4 pasti ketemu lagi ya. Ini cara mencari desimalnya. Ada juga cara yang cepat. Miss kasih tahu nih cara yang cepat ya. Ini adalah cara yang ketiga untuk nambah pengetahuan kalian saja. Jadi misalnya 2 di bagian atas ini kita kalikan ke sini coba. 2 dikali 12. 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Hasilnya adalah 20. 6 dikali 4 berapa? Ayo. 24. Sama enggak? Sama. Ya, itu adalah cara dari Miss saja. Ya, itu adalah cara yang ketiga. Tapi kalian harus belajar juga tentang bagaimana cara mengubahnya menjadi desimal
dari cara dengan gambar juga boleh. Kalian gambar terlebih dahulu di buku orek-orek. Oke, paham ya? Jadi ada 3 cara, boleh ikutin yang ini, boleh ikutin yang ini, boleh juga ikutin yang ini. Ya, semuanya sama. Tapi kalau di kelas 3 ini sepertinya lihat banyak kan gambar. Jadi boleh kalian orek-orek seperti gambar ini. Tapi di pelajaran selanjutnya ada juga yang belajar bagaimana cara kalian menemukan atau mengubah dari pecahan menjadi desimal. Oke? Jadi ini pembelajarannya ya, jangan lupa caranya. Oke. Jadi sekarang tugas kalian adalah kerjakan nomor 1 sudah ada di depan. Ini jawabannya. Artinya nomor 1 itu adalah benar ya, conteng. Tandanya adalah conteng. Jika pecahannya benar, maka berikan conteng. Jika perbandingan pecahannya benar, maka berikan conteng. Tapi kalau salah, kasih silang ya. Lebih bagus lagi kalian tulis. Seharusnya perbanding pecahannya itu lambangnya ini. Nah, lebih bagus lagi. Oke? Jadi kalian kerjakan nomor 2 sampai dengan nomor 6. Paham ya? Aktivitas 6 itu sama pecahan, jadi nggak usah. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Pada halaman 42, perhatikan di aktivitas kedua. Ya, di aktivitas kedua itu ada dongeng. Nah, ada beberapa paragraf, artinya kalian harus baca terlebih dahulu. Ada judul hidup, bersama memang sulit, apa saja informasinya, karena diminta nanti pada halaman 43, ini yang bagian sini, perhatikan ya, di bagian sini, ini dari dongeng tersebut, identifikasi perubahan cuaca yang menyebabkan banjir. Mudah ya, jadi kalian identifikasi setelah kalian membaca ini, kalian tahu informasi apa saja yang menyebabkan atau perubahan cuaca apa yang menyebabkan banjir tersebut ya. Nah, jadi kalian masukkan informasinya ke dalam baris yang ada di bawahnya ini. Oke, paham ya? Aktivitas ketiganya tidak usah. Kita lanjut ke halaman 44. Nah, di halaman 44 pada aktivitas keempat, mudah sekali kalian hanya memberikan centang pada gerakan yang membutuhkan keseimbangan. Nah, kasih contoh lain ya. Misalnya kalau kita mau buat sikap kapal terbang, itu kan tangannya direntangkan, kemudian kakinya taruh di belakang satu seperti ini, ya. Nah, itu merupakan salah satu gerakan yang membutuhkan keseimbangan. Nah, bagaimana dengan keenam gambar tersebut? Mana yang membutuhkan keseimbangan pada setiap geraknya? Kalian berikan tanda centang, ya. Mana yang membutuhkan keseimbangan pada setiap olahraga ataupun permainan olahraga berikut, kalian berikan tanda centang. Oke, paham ya? Ada 6 gambar, kalian kerjakan. Kemudian kita lanjut pada halaman 45 di aktivitas kelima. Nah, di aktivitas kelima itu ada teks pendek. Kenapa? Di situ hanya ada 1 paragraf. Artinya anak-anak harus rajin, harus memiliki kemauan untuk belajar, dan jangan lupa membaca itu juga belajar ya. Jadi baca juga harus memperhatikan tanda baca, baik itu koma, titik, tanda seru, ataupun tanda tanya, banyak lagi ya yang lainnya ya. Ada kutip dan lain-lainnya. Kemudian setelah kalian membaca teks pendek berikut ya, setelah kalian membacakan teks, kalian kerjakan 5 soal yang ada di bagian bawahnya berdasarkan informasi yang ada di atas. Kalian hanya disuruh untuk melengkapi kalimat berdasarkan teks tersebut. Oke, paham ya? Ada 5. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian jangan lupa kerjakan apa yang sudah Miss suruh. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke Miss. Oke, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to understand and to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.